الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau mati melainkan tetap sebagai seorang muslim. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung, akhlak yang mulia, moral yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Qalam, surah ke-68 ayat yang keempat. Sadaqallah, Allahumma hamna bil Quran wa ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Tanwir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah karunia Allah kepada kaum muslimin. Karena ia karunia, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semoga semua ibadah Ramadan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik ketimbang kemarin-kemarin. Khatib ingin berbagi renungan sekaligus pandangan terkait tema yang penting, salah satu tema ajaran Islam yang penting mengenai Ramadan sebagai bulan penggemblengan akhlakul karimah atau pembentukan akhlakul karimah atau internalisasi budi pekerti yang agung sebagai perwujudan nyata orang bertakwa. Takwa itu sifatnya abstrak, ruhania, wujud nyatanya memancar perilaku yang mulia, tutur kata, perbuatan yang mempertimbangkan baik buruk, benar salah, pantas dan tidak pantas. Ada sunnatullah yang berlaku pasti, sifatnya eksak, kaum muslim yang terhormat, terkait akhlak, bahwa setiap orang, setiap bangsa yang mengabaikan moral tinggi ataupun akhlakul karimah, maka ia akan jatuh, tidak terhormat, dan hancur sehancur-hancurnya. Fadammarnahu tadmira. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Di sisi lain, setiap orang dan bangsa yang menjunjung tinggi moral tinggi, budi pekerti agung, akhlakul karimah, ia akan tegak, kokoh, terhormat, bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah itu faktanya, kalau mau dijembrengin istilahnya begitu, kalau mau dipaparkan, akan ada dari zaman ke zaman. Bahkan Al-Quran dengan tegas dan keras menyebutkan 3 nama sebagai sosok perwakilan kategori sosial: wa Qaruna, wa Fir'auna, wa Hamana. Dan Qarun, dan Fir'aun, dan Haman. Sebelumnya Al-Quran menyebutkan kaum Ad dan kaum Thamud. Qarun mewakili kelompok sosial atau kategori sosial orang kaya yang arogan, padahal dulunya miskin. Begitu kata Profesor Salman Harun, orang kalau sudah dapat kekayaan lupa iman, lupa teman, lupa sahabat. Qarun adalah sosok orang kaya yang rela meninggalkan imannya demi harta. Maka ia ditenggelamkan, ditelan bumi. Maka ada istilah harta karun, karena Allah menenggelamkannya bersama harta-hartanya.
Fir'aun adalah kategori sosial pemimpin. Ia rela meninggalkan iman demi kekuasaan, haus kekuasaan dengan kezolimannya. Juga ditenggelamkan oleh Allah. Haman, kategori sosial dari kelompok intelektual dan profesional. Ia rela meninggalkan iman demi jabatan. Biasanya ini di zaman sekarang intelektual yang menjadi bemper kekuasaan. Ia merasionalisasi kejahatan menjadi kebaikan. Tiga sosok ini dari zaman ke zaman selalu ada. Dan hasilnya adalah ditenggelamkan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, setiap bangsa yang mengabaikan akhlakul karimah akan jatuh dan hancur sehancur-hancurnya. Romawi, Yunani, bahkan peradaban Islam di Andalusia, Spanyol 700 tahun juga kolaps. Lebur berkeping-keping karena pemimpinnya bermewah-mewahan dan lupa kepada rakyatnya. Hitler, Stalin, Mussolini juga begitu, tidak hanya dikecam oleh dunia, rakyat sendiri mengecam. Stalin mati di depan regu tembak, sementara Mussolini digantung mayatnya di depan pom bensin di Italia. Itu di luar negeri. Bagaimana dengan di tanah air? Adakah fakta sunnatullah ini? Ada pegawai pajak yang korupsi, jatuh tidak terhormat. Hakim, jenderal polisi, jaksa. Yang terbaru direktur BUMN, dan yang terbaru lagi kepala desa rela menggadaikan laut demi konglomerat. Tapi di sisi lain ada sosok-sosok yang berintegritas, yang menjunjung tinggi akhlakul karimah di segala aspek kehidupannya, termasuk bernegara. Sebut sedikit di antaranya Muhammad Hatta, pendiri negeri ini. Sosok sederhana, sampai-sampai beli sepatu pun ia tak mampu. Ia bisa saja telepon kanan, telepon kiri, kontak kanan, akan datang sepatu yang paling mahal. Tapi ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk meminta gratifikasi. Ia tidak menggunakan posisi tingginya untuk menangguk keuntungan dan harta. Sosok sederhana bermoral tinggi. Ada jenderal polisi Hugem, anti suap, integritasnya luar biasa. Sampai-sampai Presiden Abdurrahman Wahid memujinya. Hanya 3 polisi di Indonesia yang anti suap. 1 polisi tidur, 2 patung polisi, dan 3 jenderal Hugem. Ada Hakim Agung Artijo Alkostar, Bismar Siregar yang juga anti suap. Ada Jaksa Agung Baharudin Lopak, anti suap. Berangkat untuk datang ke resepsi pernikahan tidak pakai mobil dinas, tapi pakai angkot. Padahal ada mobil dinas kijang tua. Ia tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Inilah manusia-manusia indah, manusia-manusia menggetarkan, sekaligus langka dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini. Pada puncaknya kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, Allah memuji kekasihnya Rasulullah SAW tidak karena menang dalam berbagai peperangan. Allah memuji kekasihnya Muhammad SAW bukan karena menaklukkan Makkah. Allah memujinya bukan karena daya sebar Islam yang fenomenal. Tapi Allah memuji kekasihnya ini karena budi pekerti yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan berkat rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut. Benang merahnya jelas, jamaah Jumat yang terhormat. Siapapun yang ingin dipuji Allah, dirahmati Allah, disayang Allah, tirulah akhlakul karimahnya beliau. Pak, boleh nggak meniru cara Rasulullah berpakaian? Silakan. Boleh nggak cara meniru seleranya Rasulullah kalau makan? Caranya silakan. Tapi menurut saya prioritas utama kaum muslimin dunia adalah meniru akhlakul karimah yang sudah lengkap dan sempurna dijalankan oleh Nabi SAW. Kata Aisyah, inna khuluquhul Quran.
Sesungguhnya akhlak beliau adalah Quran. Di kesempatan lain, inna khuluquhu ajaba. Sesungguhnya akhlaknya apapun mengagumkan. Bahkan Rasulullah hadir ke tengah-tengah kita, ke tengah-tengah kaum muslimin dunia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan budi pekerti mulia. Kaum muslimin yang terhormat. Lalu bagaimana ceritanya? Ini bagian kedua khutbah saya, setelah itu penutup. Lalu bagaimana ceritanya Ramadan bisa menggembleng kaum muslimin menjadi berakhlakul karimah? Itu persoalannya. Bagaimana cara kerja Ramadan sehingga Allah mengaruniakan kepada kita Ramadan tahun ini tidak lain dari Allah pengen kita menjadi lebih baik, pribadi yang otentik, bukan pribadi yang palsu ataupun pura-pura. Kaum muslimin yang terhormat, ada dua hal yang ingin ditanamkan oleh Ramadan kepada kita. Kaum muslimin yang terhormat. Apa itu? Nomor satu, Ramadan ingin menanamkan kepada kita kaum muslimin adalah kesadaran yang mendalam bahwa Allah Maha Hadir. Kalau merunut renungan-renungan para ulama, bahwa takwa itu adalah kesadaran yang mendalam, mengakui dan menyadari bahwa Allah adalah zat yang maha ada di mana-mana, omnipresent. Bahwa Allah adalah maha kuasa untuk menjalankan apa saja yang Dia maui, omnipoten. Dan Allah adalah maha mengetahui, omniscient. Orang yang bertakwa menyadari selalu diawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kata surah An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi, selalu menjaga dan mengawasimu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Orang bertakwa adalah orang yang merasa tindakan-tindakannya diawasi. Kalau CCTV masjid ini atau CCTV minimarket terbatas. Ada area yang blind spot. Kalau penjahatnya pinter, dipilok saja CCTV itu, gelap, tidak bisa tampak. Tapi kalau diibaratkan CCTV, Allah adalah CCTV akbar, 24 jam 7 hari beroperasi tanpa berkedip, sekejap pun. Selalu diawasi. Dengan begitu kaum muslimin yang terhormat, orang yang merasa diawasi Allah, dia akan memilih dan memilah perbuatan apa yang sekiranya mengundang ridho Allah, dan perbuatan apa yang sekiranya mengundang kebencian Allah. Ada ilustrasi sederhana. Kalau siang-siang kita di Ramadan minum seteguk dua teguk bisa. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Kan gak ada orang yang tahu. Selain karena batal, karena kita merasa diawasi Allah. Jadi orang yang berpuasa dia merasa diawasi. Inilah yang digembleng selama 30 hari atau sebulan untuk dibawa ke kehidupan selanjutnya pasca Idul Fitri nanti, agar kita mempertimbangkan kehadiran Allah apapun yang kita perbuat dan apapun yang kita katakan. Satu, orang bertakwa merasakan kehadiran Allah. Kalau soal percaya ada Allah, iblis juga percaya ada Allah. Bukan cuma percaya, berdebat di hadapan Allah ketika tidak mau disuruh sujud kepada Adam ketika itu. Nomor satu. Nomor dua, kaum muslimin yang terhormat, kenapa Ramadan bisa membuat kita kaum muslimin berakhlakul karimah? Karena di Ramadanlah kita dilatih untuk menahan diri, self control skill, kecakapan menahan diri. Mengapa? Semua akhlakul karimah selalu membutuhkan yang namanya menahan diri, kemampuan menahan diri. Siapakah sosok contoh yang tidak mampu menahan diri di awal-awal? Adam alaihissalam. Raghadan haitsu syi'tuma, nikmati segala apa yang ada di surga dengan istrimu. Tapi la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon yang terlarang itu. Semuanya halal kecuali satu. Tapi Adam tergoda. Al-Quran diungkapkan lemah tekad dan lupa. Ya dekati pohon itu. Karena kita adalah anak cucu Adam, kita punya potensi yang sama untuk rem kita belum, ataupun untuk tidak mampu menahan diri. Semua akhlak baik yang diajarkan oleh Al-Quran membutuhkan kemampuan menahan diri.
Ilustrasinya sederhana jamaah sekalian. Lampu merah, traffic light. Ketidakmampuan menahan diri menunggu hijau, dia terabas lampu merah. Nggak mampu menahan diri. Sampai-sampai dalam hati saya bergumam, kalau ada driver online yang menerabas lampu merah, saya ingin bertanya kepada dia, berapa triliun order Anda sehingga Anda mengabaikan akhlakul karimah hanya untuk mencari nafkah? Ingatlah, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang baik, orang-orang yang berakhlakul karimah. Baik dalam segi pribadi, rumah tangga, kepemimpinan, kenegaraan, aspek ekonomi dan politik, selalu berhias akhlakul karimah. Dan itu dibalas. Liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Catat baik-baik. Surah An-Najm, surah 53 ayat 31. Allah akan membalas perbuatan jahat yang dia lakukan, dan Allah membahas perbuatan baik dengan lebih baik lagi. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu tidak ada dibalas kecuali dengan kebaikan juga. Kaum muslimin yang terhormat, kadang-kadang kita ngelawan ya. Termakan oleh janji politisi tapi tidak termakan oleh janji Allah. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat selanjutnya yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang bertakwa itu dicarikan jalan keluar, dikasih jalan keluar dari problematika hidupnya. Dikasih rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka dan urusannya dipermudah. Sulitkah kita tergiur dengan janji ini? Wujud konkret takwa adalah akhlakul karimah. Maka marilah kita semua hadirin sekalian menjalani kehidupan apapun aspeknya, pribadi kah, rumah tangga kah, lingkungan kah, ekonomi kah, politik kah, selalu berhias al-akhlak al-karimah. Agar apa? Agar Allah membalasnya dengan lebih baik, dengan ganjaran yang baik. Jangan dikira bahwa kesumpekan hidup kita tidak dipengaruhi oleh akhlak-akhlak buruk kita kemarin-kemarin. Boleh jadi kedamaian hidup kita, ketenangan hidup kita adalah akumulasi kumpulan akhlak-akhlak baik kita di kemarin-kemarin. Dan boleh jadi kesumpekan dan kesulitan hidup kita sekarang saat ini disebabkan oleh akumulasi dan kumpulan akhlak-akhlak buruk kita di kemarin-kemarin. Mungkin ada yang protes, Pak, saya tiap hari melanggar lampu merah, tiap hari saya melawan arah, tapi fine-fine aja Pak. Gak ada tuh hal yang menimpa saya yang buruk. Belum. Someday and somewhere akan ada batunya. Kenapa? Janji Allah tidak akan meleset. Buya Hamka dengan sangat luar biasa menjelaskan. Sesungguhnya Allah itu mengazab kaum Lut, kaum Ad, kaum Thamud. Kaum Nabi Syuaib ini suka mengurangi timbangan. Kalau zaman sekarang mengoplos Pertalite jadi Pertamax, mengurangi takaran minyak goreng. Dihempaskan oleh Allah. Kata Buya Hamka, sesungguhnya Allah kasihan ingin mengazab kaum-kaum yang mengingkari Allah itu. Tapi Allah mengazab mereka semata-mata demi keadilan. Apa jadinya kalau orang jahat gak dibalas? Bagaimana nasib orang-orang taat yang berbuat baik? Apa harga perbuatan baik mereka? Semata-mata demi keadilan. Maka hadirin sekalian, perbuatan baik akan dibalas, perbuatan jahat akan dibalas. Itu ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa, yang wujud nyatanya adalah al-akhlak al-karimah. Terakhir, apa dampaknya jika beramal tanpa akhlakul karimah? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Logis, make sense. Gak mungkin tanpa akhlakul karimah amalnya diterima. Haba'am manthura. Aku akan kumpulkan amalnya, faja'alnahu haba'am manthura. Maka amalnya aku akan terbangkan seperti debu yang berterbangan. Yang kedua, dampaknya orang yang beramal tanpa akhlakul karimah adalah hidupnya sempit, sulit, suntuk dan sumpek. Wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dongka. Surah Toha ayat 124. Barang siapa yang mengingkari peringatanku, maka dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Kesimpulannya kaum muslimin yang terhormat, lagi-lagi Ramadan ingin menggembleng kita mempunyai pribadi yang bertakwa, dan wujud nyata takwa adalah berakhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempertegas isi khutbah pertama tadi tentang Ramadan dan akhlakul karimah, Allah menitipkan kabar atau menitipkan pesan untuk kita semua di surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Muhammad itu ada teladan yang agung, khususnya teladan akhlakul karimah. Bagi siapa? Jadi Rasulullah bisa diteladani oleh orang-orang yang punya 3 syarat. Apa syaratnya orang yang bisa meneladani Rasulullah? Yang pertama, mengharapkan Allah saja, bahwa Allah akan mengganjar kebaikan-kebaikannya, bahwa Allah akan membimbingnya. Bagi siapa yang tidak mengharapkan Allah, akan berat untuk meniru akhlakul karimah Rasulullah. Syarat yang kedua bagi orang-orang yang ingin berakhlakul karimah adalah mengharapkan hari akhirat. Bagi orang-orang yang masih aji mumpung, bagi orang-orang yang masih hedonistik, agak berat meneladani perilaku sehari-hari Rasulullah SAW. Hanya orang-orang yang memimpikan di hari akhirat lebih baik, mendapat ganjaran yang banyak di akhirat lah, yang bisa meneladani akhlakul karimah Rasulullah. Dan akhirnya orang yang bisa meneladani akhlakul karimah Rasulullah seperti yang tercantum dalam Al-Quran adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, merasa diawasi Allah, merasa bahwa Allah ada di mana-mana, sehingga tidak ada tempat dan ruang yang membuat dia bisa melakukan dosa ataupun melakukan maksiat. Pada akhirnya kaum muslimin yang terhormat, sekali lagi rahmat Allah akan datang kepada orang-orang yang berbuat baik. Berupa apa? Berupa rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka, berupa jalan keluar dari solusi kehidupan kita yang mungkin saja penuh tantangan, dan akhirnya urusan-urusan kita apapun bentuknya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita istiqomah di dalam perjalanan iman dan takwa, sehingga di ujung Ramadan nanti kita terlahir sebagai orang-orang yang berakhlakul karimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.